Teman-teman sekalian, kita coba bermuhasabah beberapa detik ke depan. Ada satu kalimat 4 huruf yang banyak orang lalaikan, mati. Mati ini teman-teman adalah masa transisi seseorang pindah dari alam dunia yang sebentar kepada alam abadi di akhirat. Bagi orang mukmin, mati itu awal segalanya, bukan akhir segalanya. Saya ulangi, mati adalah awal segalanya, karena dia sedang menuju kepada kehidupan abadi. Itu awal kehidupan abadinya, dan bukan akhir segalanya. Makanya kalau ada orang yang meninggal pun, bukan cuma meninggal teman-teman, para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, kalau ada di antara mereka yang sakit keras mau mati, tahu apa sahabat-sahabat Nabi yang lain datang ucapkan? Berita gembira, kamu akan menyusul kepada kehidupan abadi, kamu akan bertemu dengan Rasulullah SAW dan orang-orang saleh. Perhatikan, jadi mereka yakin betul mati itu adalah keabadian, baik asal dia beriman. Ada seorang tabi'in pernah didatangi oleh temannya, dia lagi sakit keras, dia tahu dia sudah akan meninggal dunia, maka maksudnya dia sudah merasa itu. Kemudian dia bilang, perjalanan jauh, sedikit amal. Kata temannya, apakah selama kau hidup, kau berada di atas sunnah Rasulullah SAW? Selama hidup selalu kepanduanmu, pakaianmu, makananmu, hidupmu, menikahmu, rumah tanggamu, segala macam ekonomi, semuanya ini sesuai dengan sunnah? Kata dia iya. Kata temannya, mati kapan saja kau mau, tidak usah khawatir, janji Allah benar. Jadi orang beriman bagi mereka mati itu keabadian, bagus. Ya. Kalau dia kurang amal juga masih bisa diperbanyak oleh ahli warisnya, kerabatnya, dengan doa, dengan istighfar, dengan haji dan umrah yang ada dalilnya memberitakan masalah itu. Seperti itulah. Kalau orang kafir memang ini bahaya sekali bagi mereka. Mati adalah akhir segalanya bagi dia. Di dunia dia tinggalkan, di akhirat dia siksa abadi. Ini luar biasa bahayanya. Teman-teman sadarlah kalau mati itu pasti akan datang. Dan mati itu tidak harus kita masuk ruangan ICU. Banyak orang berpikir nanti ruangan ICU baru dia mati. Enggak teman-teman. Mati tidak mengenal sehat atau sakit, muda atau tua, kaya atau miskin, gagal atau jelek. Tidak ada urusannya. Kalau mati sudah datang, teman-teman akan mencabut ruh siapapun. Dia sangat misterius, sudah ditahu kapan datang. Jangan lalai. Orang beriman bahagia, tapi orang fasik sama orang kafir ini bahaya buat mereka. Saya pernah mengatakan pelatihan waktu itu di kota Makassar tentang masalah kematian. Di satu masjid yang Masya Allah juga ramai yang datang. Setelah 2 jam lebih saya bicara masalah kematian, prosesinya, segala macam. Saya minta panitia tolong siapkan kain kafan sama kebutuhan jenazahnya, kain kafasnya segala macam, taruh di meja. Dan siapkan buat saya gerandanya jenazah, galikan buat saya di sebelah masjid yang lahat. Ini sebelum taklim, sebelum tablik akbar. Waktu selesai saya isi 2 jam lebih materi. Alhamdulillah itu masalah kematian. Saya bilang, sekarang bapak ibu sekalian, ibu-ibu kebetulan di lantai 2 ada panitia perempuan sendiri, ikhwan dan bapak-bapaknya di lantai 1 masjid itu. Saya bilang, saya mau ajak siapa yang mau ikut pelatihan dengan saya jadi jenazah 5 menit. 5 menit saja. Silakan maju ke depan. Ada satu bapak di depan saya, kebetulan dia tukang batu. Adiknya dia kembar. Ini adiknya masih SMA waktu itu. Ini awal-awal saya balik dari Madinah, kurang lebih tahun 2000-an ya. Saya balik tahun 98, tahun 2000 saya mengadakan pelatihan itu. Kemudian adiknya ini masih SMA 2 kembar, sering ikut pengajian saya di mana-mana saya sebenarnya ikut. Waktu itu teman-teman sekalian, kakaknya ini yang tukang batu maju, saya Ustaz. Baik, saya bilang silakan, ini meja di sebelah saya. Saya minta satu hal, bapak nanti naik di atas meja ini, nanti kalau panitia tutup dengan kain kafan ini, tutup matanya, dan tolong bantu saya. Setelah dia naik, sudah duduk, sudah balik, tolong bantu saya untuk tutup matanya. Bayangkan kalau anda sudah meninggal dan hiruk-pikuk yang ada di masjid ini adalah suara orang di rumah anda pada saat anda meninggal. Baik Ustaz, dia naiklah. Subhanallah, begitu dia naik, ditutup mata. Begitu kain kafan itu, kain kafan asli kita beli waktu itu, ditempelkan ke pipinya. Bapak itu tiba-tiba menangis. Ditutup mata, dia bayangkan dia meninggal. Adiknya yang kembar ini, yang murid yang sering ikut pengajian, masih SMA waktu itu mereka, dulu di kiri kanan kakaknya, mereka juga membayangkan kakaknya ini
meninggal, dia nangis, jemaah di masjid banyak menangis waktu itu. Setelah itu saya bilang, Pak, coba bayangkan sekarang Anda mengingat semua dosa yang selama ini Anda kerjakan di dunia dan tidak sempat taubat, serta sebentar lagi Allah akan hukum setiap dosanya. Dan sebaliknya, bayangkan semua peluang ibadah yang selama ini Anda sia-siakan dan nyesal butuh dengan satu pahala. Itu teman-teman sekalian, bapak itu nangis, dia nangis luar biasa. Setelah selesai saya bilang, Pak, kami akan angkat badan bapak ke geranda dan kami akan bawa Anda ke liang lahan di sebelah masjid. Kebetulan waktu itu jemaahnya tidak tahu ada liang lahan karena kami tutup tadinya, sekarang itu dibuka. Terus diangkatlah, dengan ditutup dia, diikat bagian kain kepalanya, kemudian ditutup, dan saya bilang tetap tutup matanya, resapi tubuh Anda yang tersentuh dengan geranda jenazah ini. Langkah, begitu melangkah karena dekat, terus saya bilang, inilah detik-detik terakhir Anda bersama kami. Orang pada banyak yang nangis, dia pun nangis bapak ini. Keluar di luar, saya turun sendiri ke liang lahannya, saya buatin gumpalan tanah, seperti sunnah Nabi SAW membuat gumpalan tanah lalu menaruh di bagian kepala. Saya taruh, kemudian diturunkanlah sampai kau. Bapak jangan buka matanya, resapi pegangan tangan-tangan ya. Panitia ini akan turunkan Anda, ditaruh, tutup tetap matanya, begitu ditaruh saya keluar sama teman-teman ditutup dengan kain. Terus saya bilang, Pak, buka matanya sekarang. Inilah rumah Anda sekarang, 1 kali 2 meter. Semewah apapun rumah akan ditinggal. Sekarang sebentar lagi malaikat akan datang menanyakan kepada Anda tentang siapa Tuhan, siapa Nabi, dan siapa agama, apa kita atau pegangan. Jawab selamat, tidak jawab maka akan dibakar. Selesai, saya bilang sama panitia, sudah selesai Pak, dibuka kainnya, diangkat dia untuk dilepas dari kain kembali. Itu waktu dia lepas dari kain kafan, sempoyongan dia jalan masuk masjid. Saya sempat pegang, maju ke depan, duduk di depan di majelis, kemudian saya kasih mic, Pak, ceritain bagaimana pengalaman jadi jenazah 5 menit. Itu teman-teman, dia pegang mic gemetar. Ustaz, saya tobat, Ustaz, saya tobat, saya dulu tidak sholat, saya durhaka sama orang tua. Banyak dosa yang dia sebut. Seakan-akan depannya ini nggak ada ribuan jemaah ini, nggak ada. Dia nangis-nangis gitu, histeris sendiri dia. Banyak yang nangis. Coba yang kedua, coba yang ketiga, sampai 5-6 orang. Ada akhwat kita coba di atas, panitia memberitakan itu sampai pingsan. Alhamdulillah, setelah selesai closing acara itu cuma setengah jam penutupan sebelum duhur kayak waktu kita sekarang. Maka saya bilang sama teman-teman hadir waktu itu, dan saya sampaikan juga di sini tentunya, saya bilang, saudaraku seiman, ini semua cuma pelatihan 5 menit. Satu waktu nanti bukan pelatihan lagi, Anda akan hadapi benar-benar. Maka lakukan persiapan. Dan Nabi SAW mengatakan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas dari umatku, orang yang terus menyibukkan diri beramal untuk yang dia hadapi setelah kematian. Wal ajizu man tamanna 'ala Allah tamanni wa lam ya'mal bi syai'. Dan orang yang bodoh adalah orang yang berangan-angan kepada Allah tapi dia tidak berbuat apa-apa. Jadi teman-teman sekalian, jadikan mati itu sebagai peringatan dan kita akan lalui. Mulai sekarang ke depan, kata ulama, waktu kita hanya dibagi 3 dalam hidup ini. Yang sudah berlalu, dan ini kalau orang berbuat amal soleh bersyukur, kalau dia berbuat dosa dia bertobat. Dan pastikan yang lalu ini lebih panjang daripada yang akan lewat. Seperti misal umur saya sekarang 42 tahun. Saya tahu kalau 42 ini sudah berlalu. Saya tahu jumlahnya, oh iya 42 tahun. Tapi ke depan saya nggak tahu. Allah. Jadi ini sebenarnya sudah pasti. Ini yang sudah berlalu, kalau baik bersyukur, kalau buruk maka bertaubat. Sekarang hari ini kata ulama adalah harimu, milik kita hari ini teman-teman. Maksimalkan ibadah, perbanyak istighfar, sedekah, zikir, berbuat kebaikan semua. Dan hari esok bukan harimu, tidak pasti. Kita belum tahu hidup atau tidak. Kalau kita sudah masuk di hari itu, baru kita katakan itu hari kita. Kalau enggak berarti masih tanda tanya. Oleh karena itu jangan tunda teman-teman sekalian. Tidak usah tunda. Ada orang di Jakarta kemarin teman-teman sekalian keluar dari mall, bawa kisah nyata, dia bawa banyak barang belanjaan, mobilnya mewah, naik ke atas mobil, sehat loh ini. Kemudian dia naik mobil, tukang parkirnya dengan semangat karena mobilnya mewah, mungkin mau kasih tips yang bagus. Begitu naik di mobil, ya, subhanallah, dia tiba-tiba saja ya,
Tukang parkir tiup supritan, dia starter mobilnya, lalu tiba-tiba dia injak gas karena mobilnya dihimpit dengan dua mobil depan sama belakang, dia injak gas dengan keras, menabrak mobil di belakang sampai rusak parah mobil di belakang itu. Tukang parkirnya tadi baik sama dia, tiba-tiba jadi marah. Pak, masa nggak lihat? Tapi uniknya gasnya mobil ini nggak mati, terus saja ketabrak dan ketekan gitu kan. Dia ketuk kaca nggak dibuka, ternyata orang itu sudah meninggal. Baru bawa barang belanjaan dari mall, meninggal. Nggak kenal umur teman-teman sekalian. Jadi kalau kita sudah punya persiapan, kita akan hitam untuk itu. Tapi kalau enggak, maka rugilah kita, menyesal teman-teman sekalian. Jangan tunggu penyesalan. Menyesal yang luar biasa kalau orang melalaikan dirinya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu